Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aini Septia Rahmadita dengan NIM 2020-30 dari jurusan Administrasi Pendidikan dalam mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Yulianto Santoso. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan bisnis plan yang saya rancang pada pertemuan sebelumnya dengan judul Buket Wisuda. Nah, adapun bab yang akan saya bahas pada pertemuan ini, yang pertama itu pendahuluan, yang kedua aspek pemasaran, yang ketiga aspek organisasi dan manajemen, yang keempat ada aspek promotion, dan yang kelima ada aspek keuangan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari informasi dari bisnis plan yang saya buat, yang di dalamnya berisikan nama, alamat, nomor kontak, logo, owner, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja pada bab 1 itu ada pendahuluan. Ada sejarah berdirinya usaha. Nah, perayaan wisuda merupakan salah satu ajang berkumpul bagi kerabat atau teman dekat yang mana biasanya mereka memberikan kado atau hadiah sebagai ucapan selamat atas capaian kita sebagai mahasiswa yang telah berhasil mendapatkan lulusan di bangku universitas. Nah, berbagai macam kado atau hadiah yang dapat diberikan seperti coklat, bunga, lukisan, dan lain sebagainya. Namun, pada saat ini masih banyak sekali orang yang sulit dan bingung dalam hal memilih kado yang berkesan dan bisa dikatakan spesial nantinya. Nah, oleh karena itu, timbullah gagasan atau inovasi saya untuk membuat sebuah kado atau hadiah yang memiliki keunikan, seperti buket bunga atau buket jajanan yang di dalamnya berisikan makanan-makanan ringan. Nah, adapun visi dan misi usaha, yang pertama visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai usaha dalam jangka panjang atau what to be. Nah, di sini visi saya yaitu dapat menciptakan dan memasarkan buket atau kado yang kreatif dan inovatif yang mana dapat digunakan oleh pemesan sebagai kado yang akan diberikan kepada orang yang spesial dan tidak pasaran untuk diberikan kepada mereka. Nah, di sini saya juga berharap produk yang dipasarkan dapat memberikan kepuasan bagi siapa yang menerimanya. Nah, selanjutnya ada misi, merupakan cara-cara yang digunakan usaha dalam mencapai visi usaha atau how to be. Nah, untuk mencapai visi di atas, maka misi saya untuk kedepannya adalah yang pertama menawarkan produk buket yang up to date, yang kedua memberikan pelayanan yang baik kepada para konsumen atau pemesan, yang ketiga mencari berbagai data atau sumber yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pengembangan produk. Jadi harus ada peningkatan terhadap produk yang dibuat. Yang keempat itu menawarkan keunggulan dari segi kualitas sehingga dapat menambah nilai dari pelanggan. Nah, yang kedua itu ada aspek pemasaran. Adapun gambaran umum dari pasar atau STP. Nah, yang pertama itu segmen pasar yang menjadi segmen konsumen atau pelanggan dari produk buket bunga wisuda ini adalah seluruh kalangan, baik itu orang tua, remaja, dan lain sebagainya yang ikut serta dalam kegiatan wisuda mahasiswa, yang mana produk ini digunakan untuk memberikan kado atau hadiah sebagai ucapan selamat yang diberikan kepada mahasiswa yang telah berhasil lulus dan mendapatkan gelar pada universitas, baik itu negeri ataupun swasta. Nah, adapun target pasarnya, yang pertama buket wisuda. Ini akan dijual di daerah-daerah yang berdekatan dengan kampus atau lingkungan mahasiswa seperti kampus. Nah, selanjutnya ada positioning. Yang pertama produk. Nah, buket wisuda merupakan salah satu kado atau hadiah yang dapat diberikan seseorang kepada sahabat, keluarga, teman, bahkan orang tersayangnya. Nah, buket wisuda ini memiliki banyak varian dan bentuk. Ada buket bunga seperti gambar ini merupakan salah satu contoh dari buket bunga. Kemudian ada buket jajanan, kemudian ada buket yang di dalamnya terdapat boneka. Nah, kedua ada price. Harga yang ditawarkan sangatlah kompetitif dan bersaing. Maka dengan itu, penetapan harga dari produk kami ini sesuai dengan seberapa besar kualitas dan kuantitas dari produk. Nah, produk buket wisuda ini bisa dibanderol mulai dari harga Rp15.000 sampai dengan Rp250.000. Nah, yang ketiga ada promotion, di mana target dari usaha ini adalah semua kalangan usia, mulai dari orang tua, remaja, dan lain sebagainya. Yang mana produk ini dipromosikan sebagai kado atau hadiah wisuda. Nah, yang keempat itu ada flash, yang mana laris dan tidak larisnya suatu usaha itu bisa saja tergantung pada lokasi atau tempat usaha tersebut. Nah, memilih lokasi usaha yang memiliki daya beli yang cukup dan sesuai dengan segmen yang dituju sangat mendongkrak penjualan usaha tersebut. Nah, oleh karena itu di sini saya memilih lokasi usaha yang berdekatan dengan kampus karena memang tujuan dan sasaran utama saya dalam usaha ini adalah para mahasiswa. Nah, selanjutnya ada permintaan dan rencana penjualan. Yang pertama permintaan.
A. Perkiraan untuk prediksi jumlah permintaan konsumen atau setara 1.200 orang per tahunnya. Nah, yang kedua ada proyeksi permintaan konsumen dalam beberapa periode per tahun mendatang seperti kenaikan kali persen per tahun sesuai dengan kenaikan jumlah penduduk. Nah, selanjutnya ada rencana penjualan. Di mana rencana penjualan yang ditargetkan oleh kami adalah dengan melihat dari jenis-jenis kado atau hadiah yang diberikan oleh konsumen saat menghadapi wisuda orang terdekatnya. Nah, selanjutnya strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Nah, yang pertama itu produk. Di sini yang saya lakukan dalam hal strategi produk dibanding dengan produk pesaing lainnya adalah dengan atau dalam segi kualitas dan kreativitas. Nah, di sini kami menyediakan produk yang lebih berkualitas dibandingkan dengan produk pesaingnya, serta dari segi kreatif dan juga menawarkan harga yang juga terjangkau. Nah, yang kedua, price, di mana di sini kami menyediakan produk yang berkualitas tapi memiliki harga yang bisa dijangkau oleh semua kalangan. Nah, kemudian yang ketiga ada promotion. Nah, di sini kami memberikan beberapa cara promosi. Yang pertama itu membuat store. Yang kedua memberikan promosi baik itu iklan atau brosur. Kemudian ada promosi dari mulut ke mulut. Maka yang mana di sini kami akan mengutamakan kepuasan pelanggan sehingga dengan apa yang didapat oleh pelanggan tersebut mereka juga akan menawarkan kepada rekan-rekan mereka. Nah, yang keempat itu ada advertising atau iklan. Adapun iklan yang kami gunakan bisa menggunakan surat kabar atau televisi. Nah, kemudian sales promotion, di mana cara lain untuk promosi produk kami ini, di sini kami membuat sebuah stand dalam acara pameran, yang mana ini diperuntukkan untuk masyarakat. Nah, yang terakhir ada personal selling. Di sini kami juga membuat promosi secara langsung, seperti membuat stand di kampus saat ada acara wisuda. Nah, yang ketiga itu aspek organisasi dan manajemen. Nah, aspek organisasi itu terdiri dari nama perusahaan atau usaha, nama pemilik atau pemimpin, alamat kantor atau tempat usaha, kemudian bentuk badan hukum jika bisnis kita sudah berbentuk badan hukum, kemudian ada struktur organisasinya, kemudian ada jabatan, jumlah staf, uraian tugas, penggajian, dan lain sebagainya. Nah, di sini pada usaha yang saya buat jumlah stafnya itu ada 5 orang, kemudian uraian tugasnya itu sebagai pengrajin, dan penggajiannya itu dilakukan setiap bulan sekali. Nah, yang keempat itu aspek produksi. Nah, produk dan jasa. Yang pertama itu dimensi produk atau jasa, di mana produk yang ditawarkan itu berupa buket yang dapat diberikan sebagai hadiah dan kado wisuda. Adapun jenis buket yang ditawarkan adalah buket bunga dan buket jajanan, atau bisa saja buket boneka. Nah, yang kedua ada kegunaan atau fungsi produk atau jasa. Nah, ada bagi mahasiswa kegunaannya. Yang pertama menumbuhkan jiwa wirausaha yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan tatanan kehidupan bisnis yang kreatif dan mandiri dalam mengembangkan usaha. Yang kedua menjadi peluang usaha baru. Yang ketiga mendapatkan profit dari hasil bisnis. Nah, kemudian bagi masyarakat yang pertama memberikan alternatif bila ada sahabat yang sedang wisuda, kemudian yang memberikan lapangan kerja baru. Nah, yang ketiga itu ada proses produksi, di mana proses produksi dilakukan beberapa tahap seperti tahap perencanaan dan tahap perakitan. Nah, proses produksi bisa dilakukan saat ada pemesanan dan saat ada acara wisuda. Nah, selanjutnya ada kapasitas produksi. Nah, perencanaan kapasitas produksi dilakukan untuk semua mesin, peralatan, dan faktor produksi lainnya sesuai dengan rencana jumlah produksi akhir yang akan dihasilkan. Nah, dengan sendirinya kapasitas produksi sampai dengan tingkatan yang tinggi semuanya akan mengacu pada hasil dari perhitungan peluang pasar atas produk yang bersangkutan. Nah, kemudian ada tanah dan bangunan, di mana perencanaan terkait dengan tanah dan bangunan di sini adalah kami menyewa buku atau bangunan yang dapat digunakan sebagai store untuk menjual produk-produk kami. Kemudian ada pemasangan sarana penunjang. Nah, di sini kami memasang listrik, air, dan sarana lain menggunakan PLN dengan sistem token. Di sini untuk pembelian token itu dilakukan setiap bulan sekali, kurang lebih 200.000 per bulan sesuai dengan pemakaian. Nah, selanjutnya mesin dan peralatan. Nah, untuk penggunaan mesin di sini kami tidak menggunakan mesin dengan kebutuhan khusus, namun ada pun peralatan yang dibutuhkan dalam perakitan produk seperti bahan baku, pisau, penggaris, kartar, gunting, dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan baku dan bahan pembantu. Nah, di sini untuk bahan bakunya sendiri itu kami membeli pada supplier langganan yang sudah terpercaya kualitasnya.
Nah, lanjut ada produksi atau tenaga kerja langsung. Nah, di sini untuk perencanaan tenaga kerja, kami itu merekrut tenaga kerja langsung yang mana tenaga kerja ini mampu dan berkompeten dalam hal merancang dan merakit produk buket bunga ini. Nah, yang mana produk ini bisa dipergunakan oleh pelanggan sebagai hadiah dan kado saat wisuda. Nah, adapun bab yang keempat itu membahas tentang aspek keuangan. Nah, yang pertama itu ada strategi sumber pendanaan usaha. Nah, di sini untuk sumber pendanaan usaha awal terlebih dahulu kami meminjam uang pada bank yang dipercayai sebagai pendanaan modal awal, yang mana tidak memiliki bunga dan juga asuran yang dibayarkan setiap bulan sekali. Nah, di sini ada proyeksi keuangan, di sini ada contoh tabel dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, lanjut ada analisis kelayakan usaha, di mana usaha yang kami dirikan ini memiliki kelayakan, yang mana produk yang dijualkan merupakan produk yang berguna sebagai hadiah atau kado, yang mana produk ini diperlukan oleh seseorang sebagai pemberian, sebagai ucapan selamat kepada teman atau sahabat, dan juga dijual dengan harga terjangkau dan dapat dijangkau oleh kalangan manapun. Nah, kemudian ada analisis keuntungan. Nah, untuk mencari pendapatan, itu ada buket yang dijual dikali dengan harga jual. Misalnya buket yang terjual itu ada 10 buah bunga, buket bunga, dikali dengan harga jualnya 65.000. Jadi hasilnya adalah Rp650.000. Nah, total biaya produksi dalam satu kali produksi adalah Rp505.000. Nah, untuk mencari keuntungan, itu rumusnya adalah pendapatan dikurang total biaya produksi. Di mana pendapatannya jika menjual 10 buket itu adalah Rp650.000 dikurang dengan harga produksinya adalah Rp505.000. Maka hasilnya adalah Rp145.000. Jadi keuntungan yang diperoleh jika usaha kami itu menjual 10 buket bunga dengan harga Rp65.000 per buah dalam satu kali produksi adalah Rp145.000. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.